sih Pak tentang V-Audio ini? Sebenarnya V-Audio itu apa dan konsep dari tempat ini tuh sebenarnya kayak gimana Pak? Kalau V-Audio itu workshop untuk audio mobil utamanya. Lalu tambahan-tambahan kita ada sering mengerjakan juga seperti air suspension, trunk setup, karbon. Itu tambahan yang seringkali dipadukan dengan audio mobil. Gitu. Kalau untuk konsep sejauh ini sih ya masih umum ya seperti bengkel audio pada umumnya. Jadi ada yang instalasi harian, ada instalasi kompetisi, ada instalasi modifikasi. Itu tergantung dari permintaan si customer-customernya sendiri. Kita banyak mengerjakan plug and play sih tepatnya. Jadi itu yang paling umum kita kerjakan. Dan sekarang kita lagi mau fokus ke mobil Lexus elektrik ini Pak. Boleh jelasin sedikit nggak Pak soal modifikasi yang udah dilakuin di mobil elektrik Lexus ini? Oke, jadi untuk di mobil Lexus UX 300e ini kita upgrade audionya, tapi dengan konsep OEM look, tidak 100% OEM look, tapi kita berusaha semaksimal mungkin mendekatkan dengan OEM-nya. Jadi semua speaker yang ada di mobil ini kita ganti dengan aftermarket. Lalu kita tambahkan DSP amplifier, power monoblock, dan dua piece subwoofer 10 inch. Gitu. Untuk bagian interior depan, kalau boleh tahu produk apa aja yang udah dipasang di mobil Lexus ini Pak? Untuk bagian depan kita menggunakan speaker two-way dari Audison seri Thesis. Lalu untuk speaker centernya kita menggunakan vocal mid-range dari line Utopia. Kita sebisa mungkin tidak mengganggu jalur kelistrikan mobil karena mobil listrik sedikit berbeda dengan mobil konvensional. Jadi semua jalur audio ini kita tarik baru, tidak ada yang menggunakan menumpang ke dalam si sistem mobilnya gitu. Jadi semuanya wiring kita tarik baru semua. Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya kalau kelistrikan audio itu langsung masuk ke baterai atau gimana Pak? Langsung masuk ke baterai. Langsung masuk ke baterai. Betul. Jadi penggunaan audio itu sangat berpengaruh juga terhadap daya baterai yang udah kita isi. Betul. Makanya untuk di mobil listrik kita sarankan menggunakan yang efisien, produk-produknya yang efisien, jadi tidak merubah atau tidak mengurangi banyak jarak tempuh ya kan, karena mobil listrik kan yang terhitung adalah jarak tempuhnya kan. Gitu. Berarti semakin banyak kelistrikan yang dipakai di mobil ini berpengaruh juga terhadap baterai yang dipakai. Nah Pak, lari ke bagian belakang di bagasi. Itu kan konsepnya clean banget, hanya memaksimalkan space dari roda ya Pak. Ban cadangan, ban serep. Ya dia sebenarnya ban serepnya kalau di mobil ini agak unik, ban serepnya ditaruhnya di atas dari lantainya. Jadi tampilan originalnya mobil ini pun tetap seperti ini, ban serepnya ditaruh di atasnya. Jadi di bagian bawah itu sebetulnya bukan ban serep tapi toolkit. Jadi ruangan dari toolkit yang kita angkat sebenarnya kita ganti dengan perangkat audio. Nah boleh dijelasin nggak perangkat audio yang udah dipakai itu apa aja Pak? Jadi mulai dari prosesornya kita menggunakan Alpine Status, itu DSP amplifier. Lalu kita ada power monoblock, lalu power monoblock untuk mendrive 2 piece subwoofer Audison APS 10D. Untuk amplifiernya itu digunakan untuk mendrive semua speakernya, speaker depan, speaker belakang, center, dan rear center. Nah, sekarang kita mau ngebahas satu persatu, mulai dari Alpine Status. Kalau Alpine Status ini, menurut Pak Dika, untuk proses settingnya sendiri ada kesulitan nggak Mbak? Kesulitan tidak ada. Tapi ini memang pertama kali kami menggunakan prosesor ini, jadi ya kita hanya perlu penyesuaian menggunakan cara softwarenya sih. Tapi cukup mudah dan cukup bagus fitur-fiturnya, jadi sangat membantu lah untuk kayak di mobil-mobil seperti ini. Nah kalau di-combine si Alpine Status dan Audison Thesis ini, karakter suara yang dihasilkan itu sebenarnya gimana Pak? Boleh dijelasin? Karakternya jadi powerful sesuai dengan request dari si pemilik mobil, karena pemilik mobil suka sekali dengan suara yang powerful ya, yang eksplosif gitu. Jadi kombinasi ini yang
cocok banget sih untuk selera yang memang kalau untuk seleranya suka-suka musik yang terdengar powerful, bukan kencang ya, jadi lebih memang terdengar powerful gitu. Kalau kencang itu kan levelnya berbeda. Mungkin pertanyaan yang umum orang pengen tahu Pak, sebenarnya aman nggak sih Pak untuk proses upgrade audio di mobil listrik ini? Sejauh ini yang kami kerjakan semuanya aman, tidak ada masalah. Kalau saya berprinsip yang penting kita tidak mengganggu kelistrikan utamanya mobil, kita tidak mengutak-utik apa yang tidak boleh diutak-atik. Jadi sejauh itu kita lakukan, sejauh ini kita aman sih. Kita mengerjakan di beberapa mobil listrik, semuanya aman. Sekarang mobil listrik lagi tren ya Pak, jadi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan dari upgrade mobil listrik ini Pak? Kalau yang seperti yang tadi saya bilang, jadi sebisa mungkin jangan menumpang ya ke listrikan dari originalnya mobil. Jadi kita tarik semuanya yang baru, lalu kita pakai produk-produk yang efisien. Jadi yang tidak memakan daya terlalu banyak, gitu, supaya tidak mengurangi jarak tempuh dari si mobilnya. Dan sekarang kita mau ngedengerin langsung gimana rasanya kalau kalian ada di mobil ini. Oke, jadi untuk di dalam mobil ini yang kami rubah audionya, untuk head unitnya sendiri kami menggunakan original, jadi tidak ada yang berubah, tidak ada fungsi yang hilang dari setir ini, semuanya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kami selalu berusaha menjaga fungsi original mobil, tidak ada yang boleh hilang ketika upgrade audio. Itu salah satu yang biasa kami lakukan. Untuk peletakan speakernya kami di tempat originalnya, jadi ada mid bassnya di dalam pintu, tweeternya di ujung dashboard sana, kanan dan kiri, lalu ada speaker centernya. Speaker belakang original juga masih ada di dalam pintunya, itu sudah kami tambahkan amplifier sekarang. Lalu ada penambahan rear center, kalau dilihat ke belakang itu ada rear center yang kami tambahkan. Jadi ketika ditambahkan rear center di belakang, kita mendengar suaranya malah lebih jauh ke depan. Jadi semakin stagingnya semakin jauh, semakin bagus gitu. Dan membantu untuk ketika kita duduk di posisi belakang. Jadi baik kita duduk di posisi depan atau di posisi belakang itu sama-sama bagus gitu. Biasanya kan kalau kita upgrade audio hanya depan saja, ketika kita duduk di belakang, jadi di belakang rasanya kurang enak ya. Nah, dengan penambahan rear center ini, ketika kita duduk di belakang itu juga tetap nyaman. Getaran jiwa melanda hatiku. Nah Pak, tadi kita udah denger audio yang ada di mobil Lexus UX 300e ini. Rasanya enak banget. Jadi buat kalian yang pengen upgrade audionya bisa langsung mana? Boleh kontak kami di FI Audio di Jalan Guntur nomor 80, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kalau mau lihat portfolio kami, ada juga di Instagram kami @fi_audio.